Amin, haleluya. Haleluya. Berapa ramai antara kita semua di sini kita bersuka cita di dalam Tuhan? Amen. So, selamat pagi semua. Dan hari ini saya sangat bersuka cita daripada awal sampai ke sekarang ini. Tapi sekarang saya rasa agak nervous. Sebab tadi agak kurang kita kan, tapi sekarang banyak pula orang. Okay, so tapi orang katakan puji Tuhan sebab kita semua bersekutu bersama dalam kita mencari wajah Tuhan. Amen. Tapi honestly speaking, tadi memang saya rasa sangat suka cita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ke hati sepenuh dengan kegirangan atau penuh dengan sukacita. Sebab kita tahu dalam satu perkara, apabila kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amen. Kadang-kala mungkin kita sebagai seorang manusia tidak akan lari daripada kesilapan, tidak akan lari daripada masalah, tidak akan lari daripada segala beban yang ada. Tapi apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah tempat comfort kita. Amen. Tuhan akan memberikan sukacita, pembebasan kepada orang yang berseru kepada Dia. Amen. Haleluya. Okay, so mari kita bagi tahu orang sebelah kiri kanan kamu, marilah kita terus mencari wajah Tuhan. Amen. Haleluya. Okay, so puji Tuhan sebab setiap pribadi kita semua berada di sini. Dan hari ini kita akan meneruskan untuk siri Bapa kami, iaitu doa Bapa kami. Ini merupakan orang katakan tema yang terakhir ya. Tema yang terakhir untuk orang katakan siri ini sebelum kita pergi kepada siri yang terbaru. Okay, di mana pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita memuliakan Bapa kita di syurga. Tetapi topik pada hari ini merupakan topik yang jarang sekali kita sebut. Sebab setiap pribadi kita semua, kita tahu ciri Tuhan itu apa. Mungkin kita katakan Tuhan itu adalah kasih. Betul? Tuhan itu adalah berbelas kasihan. Betul? Tuhan itu adalah seorang yang penyabar juga, yang penuh dengan kasih karunia. Tapi topik pada hari ini sekali lagi akan mengingatkan setiap pribadi kita semua. Okay, walaupun saya berada di sini, saya belajar satu perkara. Apabila saya melihat topik ini, saya rasa sangat kecil di mata Tuhan. Amen. Okay, saya rasa sangat kecil di mana pada hari ini kita menyentuh satu aspek ciri Tuhan yang orang katakan tidak terkenal di kalangan setiap pribadi kita semua di sini, yaitu pasal kekudusan. Berapa ramai kita semua di sini kita menyebut tentang kekudusan di dalam gereja? Berapa ramai kita semua di sini kita menyebut kepada saudara-saudari kita mengenai kekudusan? Seringkali kita mengatakan Tuhan mengasihi kamu. Seringkali kita mengatakan Tuhan mengasihi kamu. Seringkali kita mengatakan kasih karunia Tuhan sentiasa baru di kehidupan Anda. Tapi pernahkah kita mengatakan kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan sesama sendiri? Jadi apabila saya baca topik ini, sekali lagi mengingatkan saya sebagai melayani Tuhan. Walaupun saya berada di depan sini, saya memang saya rasakan saya tidak layak. Seringkali saya bagi tahu dengan Sis Mina, dengan Pastor Daniel, jangan letakkan saya berkhotbah. Amen. Sebab apabila berkhotbah, we speak about life. Amen. Apabila kita berkhotbah, kita bukan setakat berkhotbah mengenai teori, tapi kita berkhotbah mengenai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amen. Jadi bersama-sama mari kita terus belajar akan memuliakan Bapa. Okay, kita melihat di dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 8. Di mana ini merupakan Yesaya mendapat panggilan Allah. Okay, Yesaya mendapat panggilan Allah. Kalau kita semua telah bersedia, okay, tidak kira kamu gunakan Alkitab secara manual ataupun Alkitab secara orang katakan guna font ataupun Alkitab di hadapan paparan skrin, mari kita berdiri bersama. Haleluya. Mari kita baca bersama, amin. Wah, saya rasa nervous sampai sesak nafas pula. Okay, kejap, saya tarik nafas dulu. Terlampau banyak orang. Okay. Okay, mari kita baca bersama. Okay, 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus,
Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami angkatkan untuk firman-Mu ke dalam tangan Kau Bapa Tuhan. Ajar kami sekali lagi Bapa Tuhan untuk kami terus membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, dan juga pintu hati kami sepenuhnya Bapa Tuhan. Agar firman-Mu Bapa Tuhan akan terus Bapa Tuhan bercambah dalam hati kami dan membuatkan setiap pribadi kami berubah untuk lebih Bapa Tuhan menyerupai Yesus Kristus Bapa Tuhan. Dan pada hari ini saya berdoa agar Roh Kudus-Mu yang terus memimpin, agar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, dan juga Roh Kudus-Mu yang terus menjabah mulut dan lidah saya Bapa Tuhan, agar setiap apa yang saya sampaikan bukan datang daripada pengertian saya sendiri Bapa, melainkan datang daripada hikmat kebijaksanaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan sungai sukacita-Mu terus melimpah dalam hati kami, agar pada saat kami mendengar firman-Mu, kami terus bersukacita menerima apa yang adanya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, saudara duduk. Jadi apabila kita melihat di dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 8 ini tadi, Raja Uzia, Raja Uzia pada waktu itu dia memerintah selama 52 tahun. Jadi sepanjang pemerintahan dia, banyak rakyatnya berpaling daripada Tuhan pada waktu itu. So jadi visi Yesaya pada waktu ini, ia merupakan satu amanat daripada Tuhan, supaya Yesaya dapat membawa orang pada waktu itu untuk kembali kepada Tuhan, dan juga merupakan satu utusan di mana memberitahu bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Setiap pribadi kita semua di sini, Tuhan sangat-sangat rindu untuk memberkati kamu dan saya. Dan bukannya membinasakan setiap pribadi kita semua di sini. Amen. Haleluya. Bukannya disebabkan Tuhan akan membinasakan setiap pribadi kita semua di sini di atas ketidaktaatan kita. Tapi Yesaya dia membuatkan kita di sini merasakan akan kebesaran, misteri dan juga kuasa Tuhan. Jadi pada waktu kita lihat, kita membaca dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 5, di mana Yesaya dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Amen. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan ini juga menggalakkan setiap pribadi kita semua di sini belajar untuk mengakui dosa kita setiap hari di hadapan Tuhan juga. Amen. Jadi pada masa kerosakan rohani ini, adalah sangat penting bagi Yesaya untuk melihat Tuhan di dalam kekudusannya. Melihat kekudusannya. Jadi setiap pribadi kita semua, kita harus belajar untuk sentiasa memahami akan kekudusan Tuhan, sebab setiap hari kita tidak akan lari daripada masalah kehidupan kita. Amen. Manusia tidak sempurna. Pemikiran manusia sentiasa berfikir, ada sejak benda yang difikir. Betul? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Betul? Mungkin ada yang rambut merah lah, tapi secara original rambut kamu hitam juga kan? Jadi pepatah mengatakan rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi setiap pribadi kita semua di sini harus sentiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Amen. Jadi di atas semuanya ini, marilah pada hari ini kita sama-sama belajar. Kamu dan saya sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Di dalam kita memuliakan Bapa, kita perlu faham akan kekudusannya terlebih dahulu. Amen. Haleluya. Kalau sebut pasal kudus, bagi saya ianya merupakan sesuatu yang sangat takutlah bagi saya. Sangat takut. Sebab dulu apabila saya melayani Tuhan,
Sebab saya sangat suka melayani di dalam pujian dan penyembahan. Apabila pujian dan penyembahan kamu menjadi medium, membawa jemaat untuk memuji dan menyembah Dia. Dulu saya memiliki satu mentaliti adalah apabila saya berbuat dosa, contohnya saya maki kah, saya marah kah, semua itu habislah seminggu ini sebab saya mimpi pujian dan penyembahan. Saya tak dapat bawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Okay? Hello, kamu hanyalah medium, kamu hanyalah alat yang membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan kamu yang membawa hadirat Tuhan untuk hadir di tempat itu, bukan kamu. Jadi sepanjang saya melayani Tuhan, saya belajar satu perkara, yaitu saya belajar untuk bersujud hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Dia, mohon pengampunan, lepas itu saya serve. Saya minta Tuhan untuk guna pakai pribadi saya. Saya minta Tuhan untuk memimpin saya. Saya minta Tuhan untuk buka hati jemaat yang ada. Ingat, setiap pribadi kita semua, kita adalah medium untuk membawa jemaat Tuhan datang kepada Dia. Amen. Bukan kita yang membawa hadirat Tuhan itu, melainkan Tuhan itu sendiri. Amen. Jadi di hari ini kita belajar akan tentang memuliakan Bapa dengan memahami kekudusannya. Jadi secara ide yang besar di sini, kita tahu Tuhan itu adalah jauh sangat kudus untuk dikenali. Semalam saya tanya kumpulan kami, apa itu thrice holy? Macam mana saya mau translate? Kalau dalam BM dia 3 kali ganda, tapi kekudusan Tuhan tidak ada 3 kali ganda. Kekudusan Tuhan itu sangat tidak terbatas. Betul? Tak ada satu pun yang boleh menyekat akan nilai kekudusan Tuhan itu. Sebab kekudusan Tuhan itu memang orang katakan infinity. Infinity. Tetapi puji Tuhan, walaupun setiap pribadi kita semua di sini kita katakan, wah Tuhan, kamu sangat kudus, saya tak dapat datang kepada Engkau. Betul? Apabila kita buat salah, kita rasakan kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ngailah aku ngai datang Tuhan, aku dah bersalah tu, anang-anang, lagi aku kena hukum oleh Tuhan. Tidak. Tapi disebabkan Yesus mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya untuk setiap pribadi kita semua di sini, dosa-dosa kita telah diampuni. Amen. Disebabkan atas kematian Yesus di atas kayu salib, setiap pribadi kita semua telah dimenangkan, untuk memiliki hubungan bersama dengan Bapa di surga. Dosa-dosa kita telah diampuni. Jadi kita boleh datang kepada Tuhan, tidak kira apapun situasi kita di sini. Amen. Haleluya. Jadi apakah pemahaman tentang kekudusan yang pertama adalah kekudusan Tuhan adalah tidak terbatas. Sangat-sangat tidak terbatas. Amen. Haleluya. Jadi Allah itu kudus. Seperti mana saya katakan pada awal tadi, sifat kekudusan ini orang katakan merupakan sifat yang paling tidak popular, yang tidak jarang disebut oleh setiap pribadi kita semua. Apa yang kita tahu, kita sebut tentang Tuhan itu pengasih. Apa yang kita tahu, kita kata Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan itu sangat baik. Tapi sangat jarang sekali kita mengatakan Tuhan itu kudus. Sangat jarang sekali kita mengingatkan satu sama lain bahwa Tuhan itu kudus, maka kita perlu kudus di hadapan Dia. Amen. Apabila saya baca ini, tembak sendiri lagi. Contoh macam itu. Tak apa, kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Melalui pengalaman kita semua akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amen. Haleluya. Jadi walau bagaimanapun, kekudusan adalah sifat Tuhan yang paling terkenal. Di mana kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri, perkataan kudus telah diulang sebanyak 637 kali. 637 kali. Dan bukannya tentang kasih. Manakala di dalam Yesaya 6 dan juga Wahyu 4, adalah merupakan satu penekanan di mana kekudusan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Di mana perkataan kudus disebut sebanyak 3 kali. Kudus, kudus, kudus. Maksudnya Tuhan itu sangat-sangat kudus. Amen. Apabila orang bagi tahu kamu, oi, ini perlu buat ini mesti siap malam ini. Pergi balik. Kali kedua kali lagi. Leni, itu sudah siap ke belum? Belum lagi. Balik lagi. Leni, itu sudah siap ke belum? Maksudnya ia merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Betul? Jadi satu perkara yang lucu bagi saya, apabila saya pergi tapau,
beberapa hari yang lalu lah saya pergi beli ban. Okay, orang cakap kamu mau tapau ke itu? Tapau, tapau, tapau. Tapau, tapau, tapau. Saya pun tidak sedar sebut 3 kali, tapau, tapau, tapau. Orang itu pun mengulangi kembali sekata, dia cakap tapau, tapau, tapau. Maksudnya mesti mau tapau lah itu kan, supaya tidak salah order dia. Okay, begitu juga dalam Tuhan, apabila katakan kudus, 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 yang merupakan sesuatu yang tidak pernah salah, di mana katakan kudus itu merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Amen. Haleluya. Okay. Jadi setiap pribadi kita semua di sini, di dalam budaya Ibrani, apabila ditekankan 3 kali, ia merupakan sesuatu penekanan yang sangat serius. Penekanan yang sangat penting, di mana ianya merupakan satu watak utama Tuhan itu sendiri. Amen. Watak Tuhan itu adalah kudus. Jadi saya percaya, di dalam pengalaman kita berada dalam gereja, di dalam pengalaman kita berada di luar sana, sifat khusus kudus Tuhan ini telah hilang di dalam gereja. Di mana jarang sekali kita sebut Tuhan itu kudus, maka kita perlu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Betul? Di luar sana pun sama. Di luar sana pun sana. Oke? Jadi setiap pribadi kita semua di sini, kita hanya lebih suka memikirkan tentang keselesaan Tuhan. Di mana apabila kita lakukan ini, tak apalah Tuhan sangat berkasih karunia. Dan kita lakukan ini, tak apalah Tuhan sangat mengasihi kamu. Betul? Seringkali kita bertarik tali, tapi dalam firman Tuhan, semuanya adalah merupakan satu perkara yang kita perlu lakukan, kerana inilah kepentingan realiti kekudusan Tuhan itu sendiri. Amen? Pemahaman yang kedua, bukan setakat kekudusan Tuhan, yaitu terbatas, tapi kekudusan Tuhan itulah termulia. Sangat mulia. Ianya merupakan, di dalam ayat yang ketiga B tadi dia mengatakan, dia mengatakan kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Okay? Kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Jadi kita lihat, kekudusan Tuhan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, di mana ianya tidak dapat didekati, di mana dalam 1 Timotius 6:16 mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Amen. Okay. Sebagai tahu sis Mina, sis, ini lampu sangat terang bagi saya, sebab saya ada silau. Jadi kalau sangat terang, semua benda yang saya nampak itu pecah. Jadi saya tak nampak apa-apa. Jadi apabila waktu malam saya memandu, kalau hujan lebat memang saya tak dapat pandu. Sebab saya tak nampak ada berapa kereta. Saya hanya nampak betul lampu yang pecah-pecah, semua macam itu. Begitu juga apabila kita datang kepada Tuhan, okay, ia merupakan berada di dalam terang yang tak terhampiri. Contohnya kita tak dapat, buta, tak dapat. Okay? Jadi seseorang pun tak pernah melihat dia. Berapa ramai semua di sini dapat melihat Tuhan? Ada? Tak ada kan? Tak ada satu. Okay? Jadi kita melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Begitu juga apa kita belajar pada minggu lepas, kita adalah percaya dan kita melihat. Betul? Bukan disebab kita telah melihat, baru kita percaya. Okay? Seperti mana yang pengurusi dia berdoa seperti tadi, pasal iman kita yang kita letakkan dalam Tuhan. Okay? Terus percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan setiap pribadi kita semua. Bukan setakat kekudusan Tuhan itu dalam mulia, okay? Kemuliaan yang tidak dapat didekati, ia juga merupakan satu kemegahan dan keagungan yang tak dapat digambarkan oleh setiap pribadi kita semua. Amen. Yang kedua, next slide. Okay? Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebab itu adalah sangat penting untuk setiap pribadi kita semua di sini untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan pertobatan. Amen. Okay, bukan setakat itu sehingga mendorong setiap pribadi kita semua datang setiap hari kepada Tuhan. Ada kalanya tak perlu kita berbicara banyak. Berdiam diri hadapan Tuhan, okay, menantikan bicara Tuhan pada setiap pribadi kita semua di sini. Amen. Haleluya. Okay. Jadi setiap pribadi kita semua di sini, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dia sangat-sangat rindu
untuk melihat kita datang kepada Dia dengan hati yang orang katakan terdesak, hati yang penuh dengan pertobatan, dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Amen. Berapa ramai kita semua di sini suka berbicara kepada Tuhan? Saya suka berbicara dengan Tuhan dalam kereta. Dalam kereta. Bila isteri kamu tak ada, bila kawan-kawan kamu tak ada, pada waktu itu dalam kereta, semua kamu boleh keluarkan. Jangan malu dengan Tuhan. Kita tidak akan, orang katakan tidak rugi kalau kita luahkan segalanya kepada Tuhan. Amen. Sebab Tuhan itu adalah comfort setiap pribadi kita semua di sini. Amen. Kekudusan Tuhan adalah yang termulia. Pemahaman yang ketiga, ini yang sangat-sangat orang katakan merendahkan hati kita apabila kita katakan kekudusan Tuhan itu dapat mendedahkan ketidakkudusan kita. Amen. Yesaya dia katakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bayangkan setiap pribadi kita semua di sini, satu contoh dia adalah, mungkin saya katakan, Sis Vera adalah cikgu tadika. Dia sudah berpengalaman sebanyak berapa tahun, Kak? 26 tahun. Apabila Sis Vera berdiri di tepi saya, dia mengajar budak-budak selama 26 tahun. Dan dia bagi tahu, orang katakan yang saya ni langsung belum, orang katakan belum ada anak, tak tahu macam mana mau didik, everything son. Saya kan rasa sesangat rendah hati. Wow, sis ni banyak pengetahuan dia tahu. Banyak. Dia boleh berdiri di megah. Saya tahu ni semua ni. Macam mana mau ajar A sampai Z. Bagi saya yang tidak pandai mengajar, saya akan rasa sesangat kecil. Betul ke tidak? Pernah kamu rasa kamu berasa sangat kecil apabila orang tu lebih pandai daripada kamu? Pernah? Kalau menyanyi, saya bolehlah menyanyi di tandas. Orang katakan macam itu. Tapi apabila orang katakan pergi Bruno Mars, siapa yang dah pergi semalam? Saya semalam kan? 3 days ago Bruno Mars yang menyanyi, kamu berdiri sebelah dia, kamu akan rasa kamu sangat kecil. Betul? Begitu juga apabila Yesaya dah melihat Tuhan, dia merasakan diri dia sangat-sangat kecil dan sangat-sangat berdosa. Sebab Tuhan itu tidak berdosa. Bayangkan Yesaya pada waktu itu merupakan nabi. Orang katakan yang holy. Orang katakan yang berkenan hadapan Tuhan, tapi masih lagi katakan diri dia, celakalah aku yang najis bibir. Kalau dia cakap macam tu, apatah lagi saya. Contoh macam itu. Pernah terfikir, kalau orang yang sudah melayani Tuhan macam tu, masih katakan dia najis bibir, apatah lagi aku di sini. Lagilah saya rasa saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Yesaya pada waktu itu, apabila dia berkata sedemikian, dia seorang malaikat ataupun serafin yang memiliki 6 sayap. Semalam saya balik-balik saya terbayang macam mana rupa dia macam ini. 6, mana satu tutup mata dia. Tengah punya sayap ke tutup mata ataupun yang atas punya tutup mata. Contoh macam itu. Satu pasang sayap tutup mata, satu pasang sayap tutup kaki, dan satu lagi, apa dia buat? Betul ke dia terbang? Betul lah, memanglah dia perlukan sayap tu terbang kan. Dia terbang. Jadi pada waktu itu serafim tu dia menyentuh mulut Yesaya dengan batu bara sebagai satu penyucian secara simbolik. Amen. Haleluya. Walaupun Yesaya pada waktu itu dia merasakan ketidakkudusan, ketidakkudusan untuk seorang berdosa, tapi waktu itu seorang serafim tu dia letak bara di mulut dia sebagai tanda simbolik sebagai pembersihan. Jadi setiap pribadi kita semua di sini, kita perlukan penyucian daripada Tuhan itu sendiri. Sebab pembersihan diperlukan kerana kekudusan tidak dapat bercampur dengan ketidakkudusan. Begitu juga orang katakan, tidak berdosa, tidak boleh bercampur dengan dosa. Amen. Jadi Allah kita yang kudus, dia telah memberikan jalan bagi orang-orang berdosa yang tidak kudus
melalui Yesus Kristus itu sendiri. Amen. Kerana darah Yesus tertumpah, maka setiap pribadi kita semua di sini dikuduskan. Okay? Bapa dia tidak membinasakan hal-hal yang tidak kudus, tapi dia menyatakan yang tidak kudus menjadi kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Amen. Okay? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, next slide. Okay, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kemudian saya rasa firman Tuhan ini, okay, orang katakan sudah umum, sudah sangat general bahawa Yesus mati untuk dosa kita supaya kita berbalik kepada Allah. Okay, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Manakala di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dia katakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sahabat kita di sini, jangan malu-malu untuk datang kepada Tuhan dan juga kita mengakui setiap dosa kita di sini. Amen. Okay, apabila kita menyadari bahawa kita tidak kudus hadapan Tuhan, okay, secara otomatik kita akan merasakan diri kita tidak layak. Betul? Apabila kita merasa tidak layak, kita rasa sangat rendah hati. Dan apabila kita rasa rendah hati, ke satu tindakan yaitu pertobatan akan muncul di dalam diri kita di sini. Amen. Jadi setiap pribadi kita semua di sini melalui kekudusan Allah lah yang membuat kita terus meminta pengampunan daripada Tuhan. Jadi setiap pribadi kita semua berita baiknya, okay? Apabila kekudusan Tuhan itu membuatkan setiap pribadi kita semua rasa tidak layak disebabkan kita berdosa, okay? Ianya membuatkan kita poin keempat, yaitu kita mudah, okay, mendekati kekudusan Tuhan karena kita telah ditebus. Okay, kita telah ditebus. Jadi ayat 6 hingga 7 tadi seperti mana saya katakan, okay, yaitu serafin telah menyentuh mulut Yesaya pada waktu itu, okay, sebagai satu simbolik, okay, penyucian ataupun pembersihan. Jadi setiap pribadi kita semua di sini jangan malu untuk datang kepada Tuhan apabila setiap pribadi kita semua berdosa di hadapan Dia. Amen. Okay. Jangan lari daripada masalah yang ada. Jangan lari daripada dosa yang ada. Tapi tetap datang kepada Tuhan, sebab apabila kamu mengakui dosa kamu, Ia setia dan adil dan akan mengampunimu. Bukan setakat mengampuni, maka Ia juga menyucikan setiap kejahatan yang kita lakukan. Amen. Okay, so kita boleh berdiri dalam hadirat Tuhan, okay, apabila kita dilindungi oleh darah Yesus. Next slide, dalam Ibrani 10 ayat 19 hingga 20, yaitu mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian datang masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Jadi setiap pribadi kita semua di sini, kita layak untuk datang kepada Tuhan melalui darah Yesus itu sendiri. Amen. Haleluya. Jadi kita melihat apabila kita mengakui kekudusan dan juga kesempurnaan Tuhan, okay, kita ingin untuk belajar apabila kita memberikan diri kita kepada Tuhan, apakah next step dia? Apabila kita terima Tuhan, selepas itu apakah langkah yang seterusnya? Menerima Tuhan sahaja tidak mencukupi. Amen. Apakah langkah seterusnya? Yaitu untuk menggenapi panggilannya. Bagaimana untuk menggenapi panggilannya dalam kita memuliakan Tuhan? Yaitu kita terlibat bersama di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amen. Dan puji Tuhan, pada minggu depan kita ada 2 kumpulan yang akan melakukan misi, okay, yaitu Hope Samariang yang akan pergi kepada Simunjan. Okay, lepas tu LG Brother Serit juga, okay, yang akan pergi kepada kampung Brother Serit untuk melakukan misi juga. Keep them in prayer. Okay, siapa yang mau join bolehkah, brother? Boleh ha? Transportation atau sendiri? PM, boleh PM dia. Okay, boleh DM dia. Sebab sekarang Brother Serit saya sangat terdorong apabila dia menceritakan tentang banyak orang minta mereka untuk berdoa, okay, dan mereka mendoakan. Ada yang terima Tuhan lagi kan? Ada yang terima Tuhan lagi. So puji Tuhan, okay, melalui pekerjaan ini,
Okay, kita melihat lebih banyak lagi jiwa-jiwa diberkati. Jadi bagi sesiapa yang suka berdoa, bagi sesiapa yang orang katakan suka untuk mendorong, bolehlah DM Perdana Menteri kita. Tidaklah. Okay, kita punya Brother Serit. Okay, saya sangat terdorong, betul. Setiap kali bila saya buka Facebook, ada saja ada tulis. Okay, hari ini sampai didoakan, sanu-sanu. Okay, lepas tu orang katakan telah menerima Tuhan. Okay, ada lagi gambar ada dekat bandarial kan, seorang sister itu. Dan kita berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Amen. Haleluya. Jadi setiap pribadi kita semua di sini melalui darah Yesus kita semua telah ditebus. Bukan setakat menerima Yesus saja mencukupi, tapi terlibat bersama di dalam melakukan panggilan Tuhan itu juga perlu. Amen. Haleluya. Jadi setiap pribadi kita semua di sini belajarlah untuk saling menyokong satu sama lain dalam melakukan pekerjaan Tuhan, okay, melakukan pekerjaan Tuhan supaya setiap pribadi kita semua dapat mengembangkan kerajaan Tuhan dengan lebih lagi. Ada amen? Okay. So seterusnya yang terakhir, kekudusan Tuhan patut dihormati. Kekudusan Tuhan patut dihormati dan kita boleh mendekati Tuhan sekarang. Disebabkan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita, kita boleh datang dia dengan penuh keyakinan dan juga keberanian. Amen. Okay. Apabila memuji dan menyembah, jangan malu angkatkan tangan anda. Sebab ini biblical. Ini Alkitabiah. Ada tercatat dalam firman Tuhan. Jangan malu untuk bertepuk tangan. Sebab ini biblical. Ini Alkitabiah. Sebab adanya di dalam firman Tuhan. Amen. Okay, berapa ramai kita semua di sini yang masih malu-malu untuk datang kepada Tuhan? Naklah Tuhan, nang awak lah. Tuhan ku kat bersampi tetok, nang awak lah Tuhan, nang awak lah. Okay, apabila kita berdoa, kita sertakan dengan iman kita. Amen. Okay, apabila kita ada memiliki iman, okay, Tuhan pasti akan menjawab mengikuti rencananya. Amen. Haleluya. Jadi bagaimanakah kita dapat menunjukkan rasa Tuhan pada hari ini? Okay, yang pertama, mungkin kita boleh datang awal ke gereja. Mungkin kita boleh datang awal ke gereja. Okay? Supaya setiap pribadi kita semua di sini dapat menolong apa yang perlu ditolong dalam gereja. Betul? Bukan hanya Pastor Daniel Sismina saya kutip sampah. Tapi bila nampak sampah, kita kutiplah sama-sama. Betul? Apabila bersihkan gereja, kita sama-sama lah bersihkan gereja. Amen? Yang kedua adalah kita datang dengan persediaan. Adakah kita telah mempersiapkan diri kita terlebih dahulu di rumah sebelum kita datang ke gereja? Sekiranya anda telah datang awal ke gereja, kita boleh juga berdoa di belakang sana. Kalau kamu belum persiapkan hati kamu, boleh berdoa bersama-sama di belakang sana supaya hati kita dipersiapkan. Amen. Haleluya. Begitu juga kita perlu datang, orang katakan menunjukkan rasa hormat Tuhan pada hari ini, yaitu kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amen. Okay. Apakah perasaan kamu kalau kamu nampak ada orang datang dengan papaya face? Okay. Bisa salah kaku. Bisa salah kaku. Ngailah aku neguk ya, contoh bakanya. Okay. So setiap pribadi kita semua di sini kita harus datang dengan hati yang bersukacita. Sebab kamu bukan setakat berjumpa dengan saudara-saudari kamu, tapi bersama-sama kita di dalam pertemuan bersama dengan Bapa di syurga. Amen. Okay, yang merupakan sesuatu yang sepatutnya kita sangat-sangat excited untuk jumpa. Okay, sangat-sangat excited untuk menyembah bersama. Amen. Haleluya. Begitu juga yang terakhir, setiap kali sejadi pengerusi, saya akan suruh kamu doa untuk apa? Satu semalam, yes. Tapi poin doa, ada satu poin doa yang selalu suruh kamu orang doa. Apabila kamu bersama dengan partner kamu. Ekspektasi. Apakah jangkaan anda pada hari ini? Apakah ekspektasi anda di dalam khotbah hari ini? Apakah ekspektasi anda dalam pujian dan penyembahan pada hari ini? Saya sangat suka evaluate dalam praise and worship. Betul. Tapi saya tidak evaluate dengan orang lah, saya evaluate diri sendiri. Apa yang perlu improve lagi? Kali-kali kalau ini saya rasa saya boleh ikut. Kalau ini mungkin saya mau improve lagi. Contoh macam itu. Okay? Sebab itu setiap kali apabila pergi kepada MNC ke conference ke apakah, satu saja ekspektasi saya mau belajar antara salah satu sama lain. Amen. Okay?
Bagaimana Lenny lead, semua tengok. Okay, bagaimana naikkan suara dia, second voice dia, semua belajar. Contoh macam itulah dalam gereja. Selain daripada berjumpa dengan Tuhan, tapi belajar untuk improvekan diri kita sendiri di sini. Amen. Okay, haleluya. Jadi setiap pribadi kita semua di sini menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan pada hari ini. Saya ingin mendorong kita supaya kita datang awal ke gereja, datang dengan persediaan kita, di mana hati yang bersemangat, hati yang bersukacita, hati yang memiliki ekspektasi. Begitu juga kita datang untuk mendengar dan mentaati. Amen. Orang katakan, janganlah pula masuk sebelah telinga kanan keluar telinga kiri. Contoh macam itu. Tidak. Firman Tuhan sepatutnya apabila kita dengar, biarkan ianya bercambah dalam hati kita. Kalau kita rasa diri kita ditembak, maksudnya Roh Kudus itu berbicara. Amen. Bukannya sengaja preacher itu tembak kamu, tidak. Okay. Tapi Roh Kudus yang berbicara. Sebab itulah firman Tuhan. Bukan untuk orang setakat tembak, tapi ianya untuk membangunkan, orang katakan mengubah setiap pribadi kita semua di sini. Amen. Okay. Jadi pada hari ini di dalam kita memuliakan Tuhan, okay, adalah sangat penting untuk kita memahami tentang kekudusan Tuhan. Kalau dulu saya memiliki, orang katakan memiliki, bukan salah channel, memiliki salah tanggapan apabila datang ke kekudusan Tuhan ini, okay, kamu perlu lakukan ini, perlu lakukan itu, perlu lakukan ini. Tidak. Tapi apabila datang pada Tuhan, kita minta Tuhan untuk mengampuni kita, dan marilah kita datang kepada Dia dengan penuh keyakinan. Jadi apakah perspektif kita pada hari ini tentang kekudusan Tuhan adalah sangat-sangat penting. Simple, tetapi kadang-kala susah melakukan. Tapi saya ingin bagi tahu di sini, Tuhan kita tidak pernah, orang katakan, mahu untuk menjatuhkan setiap pribadi kita semua. Tidak. Dia tidak pernah mahu membinasakan anak-anak Dia, melainkan Dia mahu memberkati setiap pribadi kita semua dengan lebih lagi. Amen. Tapi setiap pribadi kita semua memainkan peranan yang penting dalam kita datang kepada kekudusan Tuhan. Apakah yang kita lakukan untuk diri sendiri? Apakah preparation kita untuk datang kepada kekudusan Tuhan itu? Amen. Haleluya. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan bisa minta worship team itu datang. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita.